Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi terulas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji. Lillahi iku tetep kedue Allah. Syukron kelawan nyukuri ala nawalihi ing ngatasi pira-pira peparingi Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmat takdim. Wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina mugi-mugi ing ngatasi bendoro kita Muhammadin rupani Nabi Muhammad wa alihi lan keluargani Nabi wa ba'du lan ing dalam sause nyebut basmalah hamdalah. Fahada mongko utawi iki kitab. Kitabun iku aran kitab. Auda'tu kang nitipake sapa ingsun fihi ing dalam kitab syai'an ing suwiji-wiji min hadithil mauta saking ceritani pira-pira wong kang mati. Wastirati saati lan pira-pira tandane hari kiamat. Wa syai'an lan ing suwiji-wiji minal kalami saking dawuh ala bayani sunnati ing ngatasi penjelasani sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Wa syai'an lan ing suwiji-wiji minal ahaditsi saking pira-pira hadis biqasdin nasihati kelawan nejo pitutur bagus. Wa ilallahi lan marang Allah al-karimi kang agung amuddu dawakno sapa ingsun kafal ibtihali ing epek-epek DPDP ayang fa'ana ing yento manfaati apa ing yento manfaat paring manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab nafsi ing awak ingsun wa amsali lan pira-pira pepadan ingsun minal juhali saking pira-pira wong kang bodho wa ayya ja'ala lan yento dadekno sapa Allah ilmi ing ilmu ingsun khalisan ing wong kang ikhlas diwajhihi marang arai Gusti Allah al-karimi kang annahu krana setuhune Allah jawadun iku dat kang luman raufun tur dat kang welas rahimun tur dat kang asih. Wahada utawi iki mongso awanu syuru'i iku pira-pira mongsone tumandang fil maqsudi ing dalem perkara kang den sejo wa bi aunil mulki dan kelawan piturungi dat kang nguasani al ma'budi kang den sembah. Jadi yang pertama di sini disebutkan adalah bismillah. Kalau dalam segi nahwu itu huruf jar itu wajib adanya ta'alluq. Ta'alluq itu apa? Yaitu perkara yang menghubungkan antara lafadz setelah huruf jar dan lafadz sebelumnya. Ya, setelah huruf jar dan lafadz sebelumnya. Dikarenakan di sini dimulai dengan bacaan bismillah yaitu ba, maka ulama
mengatakan bahwasanya dalam kata bismillah ini kita bebas menentukan ta'alluqnya itu apa, disesuaikan dengan kondisi. Jika mau makan berarti ta'alluqnya adalah aku, saya ingin makan dengan menyebut bismillah. Kalau kita ingin membaca, maka ta'alluqnya adalah aqra'u. Aqra'u berarti saya ingin membaca dengan menyebut bismillah. Inilah rahasia kenapa kok ta'alluq dari huruf ba yang berupa huruf jar di sini tidak disebutkan. Karena apa? Karena bisa dibuat untuk multifungsi. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam kaidah shorof disebutkan bahwasanya ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatul makna. Jadi bertambahnya huruf itu menunjukkan bertambahnya makna. Dalam Ar-Rahman kita ketahui bahwasanya hurufnya adalah ro, ha, mim, alif, nun. Sedangkan Ar-Rahim hurufnya adalah ro, ha, ya, mim, ada 4. Jadi di Ar-Rahman hurufnya ada 5, di Ar-Rahim hurufnya ada 4. Ini mengartikan bahwasanya arti dari Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Yang diartikan biasanya Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah kepada makhluk, baik itu di dunia atau di akhirat. Dalam artian apa? Seluruh makhluk Allah itu mendapatkan sifat Rahman Allah. Sehingga kita tidak heran bahwasanya apa? Di dunia ini makhluk itu sama di hadapan Allah. Orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rajin sedekah, ada yang enggak. Orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala juga sama. Ada yang kaya juga, ada yang miskin, ada yang rajin sedekah, ada yang enggak. Karena memang itu adalah sifat Rahman. Itu diberikan pada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah sifat yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu nanti di akhirat kelak. Sehingga orang yang beriman pada Allah di akhirat kelak ini ialah orang-orang yang diselamatkan oleh. Kemudian di sini ada kata alhamdu. Alhamdu, hamdu itu maknanya adalah memuji. Al di sini adalah al-jinsiyah. Al yang bermakna jenis. Dalam arti apa? Al-jinsiyah itu adalah mencangkup semua jenis. Jadi kalau kita artikan alhamdu, segala puji, segala bentuk puji, bentuk pujian apapun itu hanya kepada Allah. Jadi segala bentuk pujian apapun pujiannya itu kepada Allah. Dan kita bersolawat kepada Nabi dan keluarganya. Di zaman sekarang kita harus hati-hati karena sekarang banyak orang yang meragukan nasab Rasulullah, meragukan Bani Alawi itu adalah nasab Rasulullah dengan berbagai dalil yang mereka kemukakan. Ada yang bilang, wah setelah dites DNA dalilnya ini nasabnya ini tidak ke orang Arab tapi ke orang India. Kita harus hati-hati dengan itu. Karena apa? Karena kita diwajibkan untuk memuliakan keluarga Nabi, dzurriyyahnya Nabi. Sehingga ini akan bahaya bagi kita. Karena apa? Karena kalau kita salah dan menganggap sebenarnya itu adalah cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, dan kita beranggapan karena dengan dalil-dalil tersebut dan menganggap bahwasanya itu bukan cucunya Rasulullah dan kita menganggap remeh hal tersebut, maka sama saja kita tidak menghormati Rasulullah. Ini sangat baik.
Ini bagai pedang, bagai pisau yang mempunyai sisi dua. Kalau memang benar itu bukan keturunan Rasulullah, maka kita tidak mendapatkan efek apa-apa. Tapi kalau itu memang benar keturunan Rasulullah, maka kita secara tidak sengaja akan merendahkan keturunan Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, walaupun di luar sana memakai dalil apapun, kita harus yakin dan kita harus tetap mengatakan bahwasanya Bani Ba'alawi dan yang sudah diyakini oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwasanya itu adalah keturunan Rasulullah, kita harus yakini hal tersebut. Karena apa? Karena tidak ada ruginya bagi kita. Ketika itu tidak benar, maka kita juga tidak rugi menghormati orang lain. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk menghormati orang lain, bukan merendahkan orang lain. Karena dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwasanya apa? Yang paling utama itu adalah ketakwaannya, ketakwaan kepada Allah. Sehingga ketika kita menghormati orang lain, walaupun tidak memandang itu adalah keturunan Rasulullah atau yang lainnya, hal-hal yang lainnya, tapi kita memandang mereka itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hal yang positif. Ditambah lagi ternyata beliau-beliau itu yang menurut keyakinan ulama ahli sunnah wal jamaah yang kita ikuti, mereka adalah keturunan Rasulullah, maka kita akan bertambah-tambah kemuliaannya. Di samping mereka itu akhlaknya bagus-bagus, orang yang kita muliakan karena memang kita yakini bahwasanya mereka itu orang yang bertakwa kepada Allah, dan kita juga meyakini bahwasanya mereka itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai keturunan Rasulullah SAW, insya Allah di akhirat kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam artian apa? Ketika kita mencintai keturunan Rasulullah dan otomatis juga kita mencintai Rasulullah, insya Allah nanti di akhirat kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya walaupun mereka keturunan Rasulullah tapi akhlak mereka tidak bagus, akhlak mereka jelek. Kalau ada hal yang jelek pada seseorang, ya kita tidak harus diikuti, kita tidak harus mengikuti mereka. Jadi kita harus ikuti yang baik-baik saja. Dan kita harus meyakini bahwasanya Bani Ba'alawi yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama kita yang dahulu, yang dihormati oleh ulama-ulama kita, bahwasanya mereka benar-benar keturunan Rasulullah, kita harus hormati. Dan kita harus takdim kepada mereka selama hal tersebut tidak melanggar syariat. Nah, kalau perintahnya melanggar syariat, ya kita tidak wajib ikuti siapapun itu. Nah, di dalam kitab ini akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang masalah sunnah, tentang masalah bid'ah, dan tentang masalah hadis-hadis atau cerita-cerita yang mana cerita-cerita itu yang berupa nasihat. Cukup sekian dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.